Silakan Mas Iko. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin memenuhi tugas pertama dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul mengidentifikasi sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk ke pokok materi, kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya akan memperkenalkan saya dan juga rekan-rekan kami dari kelompok 1. Yang pertama ada saya, Zakwan Tiga Berinda Sulingga. Yang kedua ada Ihsanil Zahra Harmoka. Yang ketiga ada Kakak Pratama Lempar. Yang keempat ada Muhammad Torik Syagumai. Yang kelima ada Nurul Aini. Dan yang terakhir ada Oksa Rizky Pratama. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu dengan judul Sejarah Bahasa Indonesia. Boleh dilanjut oleh rekan saya. Baik, yang pertama, sejarah bahasa Indonesia. Sebelum memulai ke sejarah bahasa Indonesia, teman-teman di kelas ini mungkin tidak semuanya berasal dari Pulau Jawa. Ada yang berasal dari Sumatera mungkin, Kalimantan, dan lain-lain. Tentunya di daerah masing-masing memiliki bahasa daerahnya sendiri. Nah, bahasa apa sih yang menjadi sumber utama bahasa Indonesia? Nah, jadi bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak dulu sudah dipakai sebagai bahasa perantara. Nah, kenapa sih bahasa Melayu digunakan sebagai sumber utama? Ternyata terdapat 3 poin. Yang pertama, karakteristik bahasa Melayu. Yang kedua, geografis. Dan yang ketiga, politis religi. Ternyata bahasa Melayu dalam bentuk bahasa Melayu kuno sudah dipakai sebagai alat komunikasi pada zaman Sriwijaya. Nama Melayu pertama digunakan sebagai nama kerajaan tua di daerah Jambi, yang pada pertengahan abad ke-7 ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, sehingga bahasa Melayu tersebut berkembang secara pesat. Nah, dampaknya terhadap bahasa Melayu sendiri berdampak positif. Namun pada tahun 1511 Malaka ditaklukkan oleh Angkatan Laut Portugis dan pada tahun 1641 ditaklukkan oleh Belanda. Dengan kata lain, Belanda telah menguasai seluruh Nusantara. Akan tetapi ketika berada di Nusantara, Belanda menghadapi beberapa kendala, salah satunya bahasa pengantar. Karakteristik dari bahasa Melayu sendiri membuatnya berkembang pesat. Terdapat 4 poin, yaitu bahasa Melayu sebagai lingua franca atau bahasa perdagangan dan bahasa perhubungan. Yang kedua, bahasa Melayu merupakan bahasa yang sederhana, mudah dipelajari, dan tidak ada tingkatan bahasa. Dan yang ketiga, mempunyai kesanggupan untuk digunakan sebagai bahasa kebudayaan yang terakhir diterima oleh suku-suku di Indonesia. Nah, hal tersebut membuat bahasa Melayu digunakan secara luas dan digunakan sebagai lingua franca di seluruh Nusantara. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, terima kasih untuk Mbak Nurul atas waktunya. Ini saya lanjut materi lanjutannya. Lalu di tahun 1521 ada 3 veta, yaitu yang mengikuti pelayaran Magal Haynes yang mengelilingi dunia, dan ketika ia berlabuh di Tidore yang berhasil menuliskan kata-kata Melayu, mampu membuktikan bahwasannya bahasa Melayu adalah bahasa yang memang benar-benar berasal dari Indonesia di bagian sebelah barat sampai ke daerah Indonesia di sebelah timur. Dan kedudukan bahasa Melayu sebagai lingua franca yang tadi disebutkan oleh Mbak Nurul menjadi semakin kuat, terutama dengan tumbuhnya rasa persatuan dan kebangsaan di kalangan para muda-mudi di awal abad ke-20. Meskipun mendapat beberapa rintangan dari pemerintah dan segolongan orang Belanda yang berusaha untuk menghalangi perkembangan bahasa Melayu dan berusaha menjadikan bahasa Belanda menjadi bahasa nasional di Indonesia, yang tidak boleh gitu teman-teman. Lanjut. Dan berawal dari berkumpulnya para pemuda-pemudi dari seluruh pelosok Nusantara dalam kerapatan pemuda dan berikrar bahwasannya perbedaan agama, suku, ras, dan golongan-golongan tidaklah menjadi pengecualian dalam persatuan, terutama para pemuda-pemudinya memuncak pada kegiatan yang kita kenal dengan nama Kongres Pemuda di Jakarta. Dan melalui peristiwa tersebut, kita mengenal sebuah bahasa yang menjadi
bahasa yang kita gunakan sampai saat ini yaitu bahasa Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Hingga bahasa Indonesia menjadi salah satu kesepakatan atau hasil dari pertemuan tersebut yang tertuang pada Ikrar Sumpah Pemuda. Lanjut. Lalu akan diteruskan untuk materi selanjutnya oleh teman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Surik atas penyampaian materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya tentang peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi dan penting. Peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama ada Budi Utomo tahun 1908. Pada abad ke-20, pemuda Indonesia yang bisa berbahasa Belanda memiliki akses ke sekolah-sekolah Belanda. Para pemuda menuntut agar syarat itu diperingan untuk penduduk asli. Yang kedua, Sarekat Islam tahun 1912. Para tokoh dan anggota Sarekat Islam tidak pernah mau menggunakan bahasa Belanda untuk menunjukkan sikapnya. Mereka berbicara dalam bahasa Indonesia dalam situs resmi dan sehari-hari. Jauh sebelum Sumpah Pemuda, gerakan SI sangat mendukung penggunaan bahasa Indonesia. Yang ketiga ada Balai Pustaka tahun 1917. Pada awalnya badan ini disebut Komisi voor de Volkslectuur, namanya berubah menjadi Balai Pustaka pada tahun 1917. Balai Pustaka tidak hanya memberikan buku-buku, tetapi juga majalah. Yang terakhir ada Sumpah Pemuda tahun 1928. Kongres Pemuda tahun 1928 di Jakarta adalah yang paling terkenal. Sebelumnya, Kongres Pemuda juga diadakan di Jakarta pada tahun 1926 untuk bahasa Indonesia. Momentum ini sangat penting karena mulai saat itu bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan negara. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu peristiwa-peristiwa penting berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia. Kelahiran bahasa Indonesia secara politis. Bahasa Indonesia secara resmi dilahirkan sejak Sumpah Pemuda diikrarkannya. Kelahiran ini bagaimanapun juga disebut sebagai kelahiran politis karena dilakukan dalam rangka komitmen politik. Pemerintah Hindia Belanda yang saat itu berkuasa secara resmi menyatakan bahwa penduduk asli atau orang Indonesia menggunakan bahasa Melayu. Next. Kelahiran bahasa Indonesia secara yuridis. Tahun 1901. Kitab Logat Melayu. Selanjutnya itu tahun 1908 sampai 1917. Berkembangnya yaitu Taman Bacaan Rakyat diubah menjadi Balai Pustaka. Selanjutnya yaitu 16 Juni 1927. Pidato pertama dalam bahasa Indonesia oleh Yahya Datuk Kayo. Selanjutnya yaitu pada tanggal 28 November 1928 Sumpah Pemuda. Selanjutnya itu tahun 1933 Pujangga Baru. Selanjutnya yaitu tahun 1936 STA menyusun tata bahasa. Selanjutnya tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 Kongres Bahasa 1 di Solo. Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945 ditandatangannya Undang-Undang Dasar 45 Pasal 36. Selanjutnya pada tanggal 19 Maret 1947 peresmian Ejaan Republik, Ejaan Suwandi. Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954 Kongres Bahasa Indonesia atau disingkat BI kedua di Medan. Next. Masih dalam kelahiran bahasa Indonesia secara yuridis. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Soeharto meresmikan bahasa Indonesia sebagai
EYD dalam Kepres nomor 57 tahun 1972. Selanjutnya, pada tanggal 31 Agustus 1972, Mendikbud menetapkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Tanggal 28 Oktober sampai November 1978, Kongres Bahasa Indonesia ketiga di Jakarta. Selanjutnya, tanggal 21 sampai 26 November 1983, Kongres Bahasa Indonesia keempat di Jakarta. Dan selanjutnya, pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1998, Kongres Bahasa Indonesia kelima di Jakarta. Selanjutnya, pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993, Kongres Bahasa Indonesia ke-6 di Jakarta. Selanjutnya, pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998, Kongres Bahasa Indonesia ke-7 di Hotel Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 14 sampai 17 Oktober 2003, Kongres Pemberdayaan Bahasa Indonesia memperkukuh ketahanan budaya bangsa dalam era globalisasi. Selanjutnya yaitu pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November tahun 2008, Kongres ke-9 Bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu pada tanggal 28 Oktober sampai 31 Oktober 2013, Kongres Bahasa Indonesia ke-10. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu terdiri dari 4. Yang pertama adalah bahasa Indonesia sebagai lambang kebangsaan, kebanggaan nasional, dan yang kedua adalah bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai suku, budaya, dan bahasa bangsa. Dan yang terakhir adalah bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Dan yang kedua itu ada bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang terdiri dari 4. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan atau pembelajaran. Yang ketiga, yaitu bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan. Dan yang terakhir adalah bahasa Indonesia sebagai alat mengembangkan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan sains atau teknologi. Sub selanjutnya yaitu fungsi dari bahasa Indonesia. Fungsi dari bahasa Indonesia itu terdiri dari lebih dari 3. Yang pertama itu ada bahasa sebagai sarana komunikasi. Manusia itu tidak dapat hidup seorang diri. Maka dalam memenuhi kebutuhannya, manusia itu perlu berkomunikasi dalam berbagai hal atau kepentingan yang beraneka ragam. Yang kedua itu sebagai sarana ekspresi diri, yaitu dapat dilakukan dari yang paling sederhana seperti sedih, gembira, marah, dan kecewa, sampai dengan tingkat yang kompleks seperti proposal, artikel, laporan penelitian, penulisan media elektronik dengan beraneka ragam jenisnya. Yang ketiga yaitu bahasa sebagai integrasi adaptasi. Dengan bahasa, setiap anggota masyarakat merasa terikat dengan kelompok sosial yang dimasukinya, serta melakukan kerjasama dan meminimalisasi segala macam perselisihan. Next. Yang keempat yaitu bahasa sebagai sarana kontrol sosial. Berfungsi untuk mengendalikan komunikasi agar orang yang terlibat dalam komunikasi dapat saling memahami.
Yang kelima itu ada sebagai sarana membangun kecerdasan. Kecerdasan bahasa terkait dengan kemampuan seorang untuk berpikir dan menyampaikan ide-idenya secara logis, sistematis, dan kreatif. Yang terakhir yaitu bahasa sebagai sarana membangun karakter. Dengan kemampuan berbahasa, seorang dapat mengembangkan profesinya dan dapat bernegosiasi dengan orang lain. Kemampuan berbahasa seseorang yang didukung oleh kecerdasan lainnya sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mbak Nurul tadi penyampaian materinya. Terakhir, yaitu setelah tadi kita sudah mendengarkan materi-materi dari kelompok kami juga memberikan kesimpulan dari materi yang telah kami berikan. Ada 3. Yang pertama adalah Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang mengenai bagaimana proses lahirnya bahasa Indonesia. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang salah satunya adalah Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Kalau yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu nasional dan negara. Contoh dari keduanya yaitu sebagai identitas nasional dan bahasa resmi kenegaraan. Yang terakhir, fungsi bahasa Indonesia secara umum adalah sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan, mengekspresikan diri, sedangkan secara khusus adalah mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni atau sastra. Sekian mungkin berikut adalah daftar pusaka ya dari materi kita kali ini. Bisa dilihat ada 3 sumber yang kita ambil. Selanjutnya, sekian mungkin pemaparan materi dari kelompok kami. Jikalau dirasa memang ada tambahan ataupun pertanyaan dari Ibu maupun dari rekan-rekan yang lain, mungkin bisa dicantumkan di forum yang telah tersedia di kolom komentar GCR ya. Boleh nanti tambahannya di situ. Jika ada pertanyaan juga kami siap menampungnya. Kurang lebihnya kami dari kelompok 1 mohon maaf. Kami tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.